Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Jumat ini Allah menurunkan rahmatnya. Rahmat yang pertama berupa hujan. Mudah-mudahan tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita makin subur sehingga bisa menghasilkan kualitas oksigen yang lebih baik untuk kita supaya kita lebih sehat, terlindungi juga dari perkara virus yang sedang rame lah. Karena kalau kita harus beli oksigen, satu tabung kecil aja berapa harganya? Mahal. Tadi saya sempat protes ke Allah, diturunkan hujan. Jadi kata saya, ya Allah, kami mau sholawatan loh, kok diturunkan hujan? Ternyata Allah punya rencana lebih baik. Karena banyak kan dari saudara-saudara kita yang kena COVID kan, kena Omikron, bahkan sampai di oksigen, ada yang di rumah, ada yang di rumah sakit. Rahmat yang kedua, Allah memberikan taufik, hidayah, juga inayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita bisa sampai ke rumah yang biasa kita jadikan majelis zikir sholawat untuk menyambung tali silaturahim, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sekalian. Tasyakuran putra Kang Asep nih, alhamdulillah Allah memberikan karunia panjang umur, Allah memberikan karunia sehatnya, alhamdulillah. Rahmat yang ketiga, sedikit kita tolabul ilmi. Karena hampir semua jemaah yang ada di tempat ini datang ke saya awalnya dikarenakan satu ujian. Ada ujiannya yang berupa penyakit. Penyakitnya ada yang dialami oleh dirinya sendiri, ada yang dialami oleh anaknya, ada yang dialami oleh orang tuanya, ada yang dialami oleh pasangan hidupnya, ada juga yang dikarenakan perkara perezekian, pekerjaan, jualan, ada juga yang dikarenakan perkara pasangan hidup. Kita buka hikmah dari ujian-ujian yang pernah dihadapi oleh jemaah yang pernah datang ke sini. Adapun penyebabnya, ada penyebabnya nih yang berasal dari ain. Apa itu ain? Ain itu pandangan mata yang disertai, yang dibarengi oleh perasaan kagum, takjub, tapi lupa bertasbih kepada Allah. Bisa juga ain itu pandangan yang disertai oleh perasaan jengkel, marah, kecewa, sakit hati. Bisa jadi ain juga. Faktor lainnya, penyebab penyakitnya, masalah jodohnya, masalah tertundanya punya momongan. Ada juga yang dikarenakan oleh sihir, santet, teluh, tenung. Selama ini kan kita cuman fokus ke masalah gangguan dari jinnya, dari dukunnya, dari ainnya. Padahal kalau kita mau kembalikan kepada Allah, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24 yang artinya seperti ini. Katakanlah,
jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kerabat keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal atau kebun yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi Allah berfirman lagi di surat Asy-Syura ayat 30, kata Allah, dan musibah apapun yang menimpa kamu, semua itu adalah disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri, karena kamu lupa kepada Allah, dan Allah sudah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Mari kita ingat-ingat lagi. Faktanya dalam keseharian kita lebih cinta kepada istri, kepada suami daripada kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada yang semenjak nikah putus silaturahim ke para guru, putus silaturahim ke majelis-majelis yang biasanya rutin didatangi. Ada yang semenjak punya anak, waktunya lebih dihabiskan untuk anak, putus silaturahim ke para guru, putus silaturahim ke majelis. Ada juga yang dikarenakan jualannya rame, sibuk dengan pekerjaan, Allah dijadikan nomor 3. Ada juga di saat diberi rezeki yang melimpah, usahanya rame, pekerjaannya banyak bonus, lupa juga kepada Allah. Padahal Allah mengingatkan untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan, yang Allah titipkan, untuk dipakai sedekah ke anak yatim, ke fakir miskin, juga untuk dipakai infak. Jadi hakikatnya Allah yang menyuruh, Allah yang menggerakkan saingan usaha, tetangga, saudara, supaya apa? Supaya nyihir, supaya nyantet, supaya neluh. Tujuan Allah baik. Kenapa dibilang baik? Karena kita semua meyakini dan rutin mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi hakikatnya yang mengasih penyakit, yang mengasih santet, yang mengasih pasangan hidup yang menyebalkan, yang mengasih anak-anak yang nakal, hakikatnya Allah. Jadi solusi mudah, solusi cepat supaya Allah memberikan keringanan atas ujian yang sedang kita hadapi, yaitu taubat. Datang menghadap ke Allah dengan cara yang pertama mandi taubat, yang kedua sholat taubat, yang ketiga zikir istighfar. Itu kalau dosanya kepada Allah. Kalau dosanya kepada sesama makhluk, dosanya kepada sesama manusia, menurut keterangan di kitab Al-Hikam, tetap kita harus datang
minta rela, minta ikhlas, minta ridhonya. Karena Allah juga yang berujar, berkata di dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Aku tidak akan mengubah, aku tidak akan merubah keadaan seseorang sebelum dia mengadakan perbaikan. Perbaikan sikap, perbaikan ibadah dalam dirinya sendiri. Jadi walaupun ada kan saya mendengar lah orang yang pernah minta diruqyah, ujarnya seperti ini kata-katanya. Mun kiai di Madura ini sudah semaduraan saya datangi. Mun guru-guru di Banjar ini sudah sebanjaran saya datangi sampai ke gunung-gunung. Tapi nggak ada yang mampu membantu saya, menyembuhkan saya. Karena prosedurnya tidak sesuai dengan prosedur Allah dan Rasul-Nya. Harusnya prosedurnya datang dulu ke Allah. Sholat mandi taubat, sholat taubat, zikir istighfar. Setelah itu, kalau dosanya kepada Allah, misal dosa sholat, pelan-pelan, sedikit-sedikit dikodok sholatnya. Kalau dosanya puasa, sedikit-sedikit, seminggu sekali kah, seminggu 2 kali kah dikodok puasanya. Tapi kalau dosanya kepada sesama manusia, sebelum orang itu memaafkan, Allah tidak akan mampu memaafkan. Jadi kalau dosanya kepada sesama manusia, tetap harus datang ke manusia itu. Kang, Mbak, saya pernah ada salah, saya pernah ada sangkutan, saya pernah ada hilaf. Mohon maaf ya, mohon ikhlasnya, mohon ridhonya, dunia akhirat. Selama ini kan banyak umat muslim yang bingung. Bahkan tidak percaya lagi kepada kiai, kepada guru, kepada habaib. Soalnya nggak ada katanya habaib yang mampu mengobati penyakitnya. Nggak ada kiai yang mampu mengobati penyakitnya. Sebenarnya bukannya doa para habaib, para kiai engkau dikabulkan Allah, bukan. Cuman prosedurnya tidak dijalankan. Seandainya prosedurnya dijalankan sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya, mudah untuk Allah. Sekedar menyembuhkan penyakit, sekedar mengganti kemiskinan dengan kekayaan, kesempitan dengan kelapangan, mudah. Memberikan pasangan hidup atau jodoh yang dikehendaki, mudah. Menjadikan anak-anak yang salah jadi soleh, mudah. Menjadikan pasangan hidup yang borek menjadi baik, mudah untuk Allah. Jadi bismillah, kita belajar sedikit-sedikit membaca Al-Quran, baca artinya, perkara maknanya, supaya paham. Kita minta kepada Allah supaya dipahamkan. Kajian tafsirnya sekarang banyak. Tafsir Jalalain ada di YouTube. Para guru yang mengkaji tafsir Al-Quran juga banyak. Diingat prosedurnya, rumusnya. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Coba kalau datang ke orang, niatkan
mengikuti perintah Allah, yaitu menyambung tali silaturahim. Kalau kita punya masalah, punya ujian dan masalahnya belum juga mendapatkan solusi, perbanyak silaturahim. Kalau memperbanyak ngeluh tidak akan merubah apapun. Malah menambah musibah, menambah penyakit, menambah kefakiran yang akan kita hadapi. Datang silaturahim, bos, pian bisa sukses seperti ini, apa bos? Ilmunya, rahasianya, amalannya. Bos, pian bisa sehat seperti ini, apa bos? Jamunya, obatnya. Bos, pian punya istri 2, apa ilmunya? Niatkan silaturahim, thalabul ilmi. Jadi jangan lagi ada kata-kata, nggak ada Habib guru yang mampu mengobati saya, yang mampu menolong saya. Malah dimurkai Allah loh. Malah jauh dari syafaat Rasulullah. Banyak saya mendengar cerita dari miliuner-miliuner yang sudah bangkrut. Penyebab mereka bangkrut menurut mereka, setelah mereka bangkrut terus sadar dan menyadari, karena selama mereka diberi uang, diberi harta, dititipi harta miliaran, mereka menjadikan Allah nomor 3. Nomor 1 duit, nomor 2 pekerjaan. Rata-rata begitu menurut mereka. Jadi untuk kita yang belum dititipi Allah uang miliaran, harta miliaran, yuk sama-sama belajar. Jadikan Allah nomor 1. Jadikan Rasulullah nomor 1. Istri nomor 3. Kata istri mau makan, masak sendiri. Karena menurut keterangan, tidak ada yang lebih sayang kepada diri kita selain diri kita sendiri. Misal, kita selalu mendahulukan istri, kita selalu mendahulukan suami. Kalau kita kena penyakit, pasangan hidup kita juga yang repot. Uang simpanan puluhan juta, ratusan juta habis lagi buat berobat. Jadi harus sama-sama memperhatikan kesehatan masing-masing, memperhatikan situasi dan kondisi perasaan, pikiran masing-masing. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan malam ini Allah masukkan ke dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan, kesehatan kita, untuk keharmonisan keluarga kita, juga untuk anak-anak kita, supaya jadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tua dan bermanfaat untuk agama dan bangsanya.